Oh iya, Mangga Bu. saya Ibu Ana, UMKM untuk pembuatan kue basah dengan nama kedai Ibu Ana yang bukanya di lapangan Cibaligo, Asri, sama di rumah, sama kirim-kirim ke toko kue. Oh iya baik Bu. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Nah kemudian untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana latar belakang berdirinya kue basah ini Bu? Karena dari hobi aja ya, Ya. dari hobi senang bikin kue, senang makan, jadi dilanjutkan untuk berkembang, untuk bikin, Ya. untuk dijual. Ya. Nah kemudian pertanyaan kedua, sudah berapa lama mendirikan kue basah ini Bu? Dari tahun 98, 98. ya 98, jadi 20 tahun lebih ya, Ya, 20 tahun lebih. sudah lama ya Bu. Ya. Kemudian ada berapa macam kue basah yang Ibu buat Bu? Ada 20 macam sehari. 20 kalau lagi bagus ya 20, kalau lagi sepi ya sedikit lah, tergantung ininya sih, tergantung rame enggaknya gitu. Kemudian pertanyaan keempat, apakah setiap macam kue basah harga kisarannya sama atau berbeda Ibu? Beda ya, beda. Kalau kue basah mah beda-beda. Kalau bolu bisa di atas 2000, kalau misalnya kayak gorengan 1000, kue tradisional yang kecil-kecil itu 1000-an. Beda nama-namanya Ibu? Beda nama, beda harga. Oh, kemudian pertanyaan kelima, berapa modal awal mendirikannya kue basah ini Bu? Pas awal pertama ini? Aduh, berapa ya? Ini 100.000 100.000. waktu zaman waktu itu ya. Oh iya. Awal-awal ya, Pas awal-awal banget. Itu kita tutup dulu. Ya. Kemudian pertanyaan keenam, apakah setiap hari Ibu memasarkan kue basah ini? Ya, setiap hari. Setiap hari. Jadwalnya dari mungkin pagi aja ya Bu ya? Kalau ngirim ke toko kan pagi. Kalau siang ada Kalau nggak? jualan pagi, siang ada. Tergantung pesanan sih. Itu mah. Kadang pesanan ada yang siang, Ada yang siang, ada yang sore. Kemudian pertanyaan ke-7, bagaimana cara memasarkan kue basah ini Bu? Sama yang lain? Ya paling dijual keliling, Keliling. sama buka toko, buka kedai sendiri. Gitu. Jadi mana Ibu itu Bu? Buka di sini nih sekarang. Selama PPK, selama pandemi ini, bukanya di sini di lapangan Cibaligo di Asri. Sebelum pandemi di... Sebelum pandemi di KBB, di kantor. Oh iya. Di kantor KBB. Karena iya. sekarang kan libur, Ya. WFH, Iya. pada jadi ya ini. Iya. Kemudian pertanyaan ke-8, dari mana membeli bahan-bahan pokok pembuatannya? Pasar tradisional. Oh iya, dari pasar itu ya? Pasar antri. Pasar Puri. Ya, kalau di mana aja lah, dan sekarang mah banyak ya toko bahan kue di pinggir jalan kan banyak. Kemudian pertanyaan ke-9, apakah proses pembuatannya membutuhkan waktu yang lama Ibu? Ya lama, kan dari ya terus ya hampir 24 jam lah. Hampir 24 jam lah kalau nggak ini, kalau ada pesanan mah sampai nggak tidur. Nggak tidur. Kalau mau bikin snack lah kadang-kadang nggak tidur gitu. Dari maghrib ya dimulai. Dari maghrib lah sampai jam 2 sampai jam malam, kadang-kadang pagi disambung lagi. 24 jam hampir. Kemudian pertanyaan ke-10, apakah ada karyawan dalam proses pembuatannya itu? Ini si emak tadi aja. Si emak sendiri ya Bu? Sendiri, sekarang sama ada anak kan, ada anak yang dibangun paling sama anak aja. Sekarang enggak, kalau dulu mah pakai saya mau sepi ya. Ini Menurun lah ininya. kemarin berapa orang itu Bu? Kemarin ada 2, kemarin mah selama ini udah lebih dulu. Ada udah sedikit. Kemudian pertanyaan ke-11, apakah ada karyawan dalam memasarkan? Mungkin yang tadi ya bisa Iya, si emak tadi aja. Kemudian tempat mana saja dalam memasarkan kue basah ini Bu? Pasar? Pasar. Pasar, toko-toko kue. Ke warung-warung masuk ke itu? Enggak, toko kue aja. Toko kue khusus itu ya.
Kemudian pertanyaan ke-13, dalam setiap proses pembuatan apakah ada target dalam setiap macam-macamnya? Jadi ibu harus misalnya bikin kue ini harus berapa biji. Iya, harus target kan, ada targetnya masing-masing. Tiap kue ada ininya sendiri kan, tiap toko kan beda yang dikirim. Oh, itu misalnya berapa ibu kalau misalnya? Kalau misalnya lemper aja sehari 200. Paling banyak itu ibu berapa yang udah bikin itu? Paling banyak bikinnya? Paling banyak malepang sama dadar bulung yang tadi rata-rata 200 sama bolu gula merah yang itu 100. Kemudian pertanyaan ke-14, apakah pemasarannya ibu lewat online atau langsung saja? Amen. Ada. Cuman belum ini sih belum ya, kalau online mah udah agak susah sih ya. Kalau untuk saat ini beda ya. Makanya kesini baru mau daftar ke GrabFood. Cuma fotonya belum dirapiin sama saya, jadi ntar dulu atau ini. Atau nggak menarik kan, harus menarik kan lewat foto. Paling tiap hari keliling mungkin dulu ya. Iya, kalau terima kalau KBB diem di kantor kan diem kantor diem. Jadi yang dibelinya sama siapa ibu? Sama Sony. Sama Sony. Kemudian pertanyaan ke-15, apakah ada buku laporan keuangan dalam pembuatan atau pemasukan kue basah ini? Ada. Oh, nah, ada setiap hari dicatat. Setiap hari tulis ya. Kemudian pertanyaan ke-16, apakah semasa pandemi mengalami penurunan atau kenaikan dalam penjualan? Drastis. Penurunan pasti drastis banget ini. Nah, ibu untuk sesi pertanyaan udah beres ya bu. Terima kasih banyak atas waktunya dan juga partisipasi dalam pembuatan atau juga dalam membantu ibu dalam memasukkan kue tadi ya bu. Terima kasih banyak atas waktunya. Maaf mengganggu waktunya ibu. Semoga pandemi ini cepat berlalu ibu, dan juga usaha ibu dapat berkembang lagi ya bu. Ini kosong. Masuk ke siklus ketiga yang terakhir, yang mana memfokuskan ke kegiatan kewirausahaan di tengah masyarakat dengan sasarannya 2 orang pengusaha UMKM gitu ya Pak. Nah, sebelum masuk ke sesi pertanyaan, alangkah baiknya Pak boleh memperkenalkan alamat Bapak, terus nama Bapak, terus usaha apa gitu ya Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Purnomo. Saya Ketua RT 4 RW 18 Kelurahan Cipageran, Kota Cimahi, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi. Kami di sini memiliki sebuah komunitas namanya Gerakan Ekonomi Mandiri atau kita singkat dengan GEMI 0418. Jadi Gerakan Ekonomi Mandiri warga RT 4 RW 18 Kelurahan Cipageran. Ada beberapa usaha yang sedang kami bangun di masa pandemi ini. Salah satunya adalah usaha peternakan lele atau kita punya kelompok namanya Podakan GEMI 0418. Podakan singkatan dari kelompok pembudidaya ikan dan kita fokus di ikan lele. Ya. Nah baik Pak, sekarang masuk ke sesi wawancaranya ya Pak ya. Nah kita punya produk tambahan namanya Let's Go, lele siap goreng. Jadi kita bilang itu Let's Go, lele siap goreng. Lele itu sudah kita bersihin, kemudian kita kasih bumbu, kita kemas dalam bentuk frozen gitu, terus di dalamnya ada sambal. Jadi nanti kalau orang beli tinggal goreng saja, nggak perlu bersihin, nggak perlu bumbuin, tinggal goreng aja. Nah itu yang kita jual setiap hari, namanya Let's Go. Kalau itu Pak, kalau Let's Go udah mulai berjalannya sekarang apa bulan kemarin gitu? Kalau Let's Go juga hampir barengan waktunya. Tujuan pembuatan Let's Go itu untuk meningkatkan nilai tambah lele ya. Kalau lele kita jual harga 20.000 per kilo isi 10. Kalau Let's Go itu kita jual harga 25.000 per 4 ekor. Nah, itu sudah dalam bentuk kemasan. Jadi kalau kayak mbak-mbaknya ini ya, yang sibuk kuliah, sibuk KKN, pulang sampai rumah nggak sempat masakin, ibunya pas lagi nggak ada, tinggal beli Let's Go, sobek, goreng aja udah jadi gitu. Iya. Tanpa gitu. Nasi ya Pak ya, udah
4 ekor ayam. Iya, tanpa nasi itu cuman sayangnya sekarang kita stoknya lagi habis ya. Itu sudah kita mulai sejak 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu, sorry. Ya, udah mulai lama ya. Lumayan lama. Kalau panennya ini sebulan sekali ya Pak? Kalau ini panennya sebulan sekali, jadi kita jual lele segarnya tuh 1 bulan sekali. Kalau mau beli lele kemasan Ya. dalam bentuk let's go, Ya. lele siap goreng itu bisa kapanpun. Oh, bisa. Ada di Shopee, ada di e-commerce lah ya, di WA juga bisa. Terus kemudian kita juga ada alamat email gitu. Oh, iya. Kemudian pertanyaan kelima, bagaimana cara memasarkan ternak lele Pak? Oke, ternak lele yang pertama tadi lewat e-commerce kita punya Let's Go Ya. yang bisa kita jual di seluruh Bandung Raya. Ya. Terus kalau lele segar itu ini aja, info WA grup aja, WA grup warga. Kami panen tanggal sekian gitu ya. Nah nanti warga baru lewat WA itu pada pesen gitu kan. Itu terus kemudian ya antar teman aja. Jadi saya kenal sama teman-teman ini, Ya. nanti WA saya panen tanggal sekian ya, Oh, iya. jumlahnya sekitar sekian kilo, nanti baru pada pesan gitu. Promosi ya Pak? Iya, nah poin yang penting adalah lele ini kami pelihara dengan pakan pilihan, Oh, iya. nggak sembarang pakan karena lele itu dikasih makan apapun bisa, tapi kami hanya memilih pakan yang khusus untuk lele sehingga ruangan ini kita kunci, tidak boleh sembarang orang masuk ke sini. Oh, iya. Tujuannya apa? Menjamin bahwa kualitas lele kita bagus Ya. karena kita makan sendiri, kita Iya. konsumsi sendiri. Iya. Nanti kalau dikasih tiren ya, ayam mati kemarin ya, tiren itu Ya. kita nggak bisa makan semua Iya. karena kan peternak lele itu untuk menekan kos pakan, Iya. caranya adalah dengan memberikan pakan seadanya. Kemudian pertanyaan keenam, dari mana membeli bibit ternak lele dan makanannya Pak? Kalau ternak dari peternak banyak yang punya bibit ya. Kita sekarang juga dalam rangka mau merintis namanya tuh pemijahan. Ya. Pemijahan itu membuat lele yang paling besar usia di atas 1 tahun Ya. itu bisa kita kawinkan, terus kemudian dia ngelahirin anak-anaknya ya. Itu 1 kali kawin dia bisa lahir sekitar 40.000 ekor. Banyak. Nah itu banyak sih di Cimahi, di Ya. Padalarang atau Kabupaten Bandung Barat ya banyak. Terus pakannya juga di sekitar kita banyak. Bahkan sekarang kita mengembangkan pakan alternatif itu maggot. Maggot. Iya. Yang makanannya ya Pak ya ini? Iya, pakan lele itu lebih murah dan kita bisa bikin sendiri. Oh, iya. Kemudian pertanyaan ke-7, apakah proses pembibitan pada ternak lele membutuhkan waktu yang lama Pak? Hanya 3 bulan aja, Cuma 3 bulan? 3 bulan. Sekarang kita dengan pakan maggot itu Ya. mau kita kejar di angka 2 sampai 2,5 bulan. Jadi lebih cepat panennya. Cepat. Makanya kita punya 3 kolam kan, jadi setiap bulan itu panen. Kemudian pertanyaan ke-8, apakah ada karyawan dalam proses memasarkan lele Pak? Seperti ada yang bantu gitu Pak? Kalau di sini semuanya jadi karyawan dan semuanya jadi pemilik. Oh, iya. Karyawan dalam artian kami ini adalah punya warga, Ya. milik warga, punya komunitas, dan tujuan utama, visi utama adalah ketahanan pangan sehingga semua orang kalau yang sudah beli lele dia bisa menyebarkan informasi mengenai bagusnya lele Ya. kita ya, enaknya lele kita. Ya. Terus kemudian dia juga jadi tenaga pemasaran dan itu tidak kita bayar karena dia pengen semakin banyak yang beli lele kita, keuntungan akan semakin banyak, Ya. maka manfaatnya juga untuk warga gitu. Oh. Kemudian pertanyaan ke-9, apakah ada target dalam memasarkan lele Pak? Kami target sih nggak ada, Oh, iya. tapi kami punya cita-cita gitu. Oh, iya. Mungkin agak berbeda ya. Iya. Cita-cita adalah harapan, keinginan. Saya pengen jual lele sebanyak-banyaknya. Misal kita pengen jual lele itu seminggu 1 kintal, ya 100 kilo, sehingga kita dapat keuntungan sekian. Nah dari keuntungan itu